semuanya para YouTuber, viewer di channel YouTube SMA Raden Rahmat. Sebelum Anda semuanya mengikuti acara ini ya, sebelum saya juga memperkenalkan narasumber kita, ada baiknya silakan langsung like, subscribe dan juga komen di kolom ataupun channelnya YouTube SMA Raden Rahmat Alumni Tercinta. Baik, siapakah untuk narasumber yang kita hadirkan pada pagi hari ini? Saya akan mengundang seseorang yang luar biasa sekali, termasuk guru saya. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah Bikhair. Alhamdulillah bikhair. Nah, pada pagi hari ini kami berdua di sini bertugas di podcast ataupun studio daripada SMA Raden Rahmat Tercinta, tepatnya di Kota Balongbendo. Nah, ini membahas tentang apa? Saat ini materi kita adalah mengenai yang namanya struktur organisasi kepengurusan di Nahdlatul Ulama. Ya Pak Yai, begitu Pak Yai. Nah, kenapa kok kita angkat tema ini? Karena kita yakin banyak di antara kita, para siswa-siswi kita, para viewer di YouTube channelnya SMA Raden Rahmat ini mungkin masih belum sepenuhnya paham dengan yang namanya struktur yang berada di Nahdlatul Ulama ini. Pak Yai, bagaimana perjalanan tadi? Lancar Pak Yai? Alhamdulillah. Nah, beliau ini kami bacakan profilnya juga. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Raden Rahmat Balongbendo Tercinta ini, sekaligus beliau ini juga Ketua ROIS Surya MWC NOD Kecamatan Balongbendo. Nah Pak Yai, bagaimana ini untuk mensiasati ya, supaya putra putri kita, supaya masyarakat ini benar-benar mengenal lebih dalam tentang NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita menghormati Bapak Moderator, Bapak Siswaan yang di SMA Raden Rahmat, sahabat dan sekaligus sebagai pembimbing travel di Safira, iya. Terkait dengan anak-anakku sekalian yang berada di SMA, siswa-siswi SMA Raden Rahmat, dan pada umumnya masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, terkait dengan struktur organisasi atau untuk tema topik pada hari ini, bisa sampaikan sebelum kita masuk pada struktural. Kita akan mengenal dulu yang namanya apa sih NU. NU adalah sebuah organisasi yang terbesar, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yang didirikan oleh para kiai-kiai dulu dari Hasyim Asy'ari, Baitul Wahab, Baitul Munir pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Organisasi Islam ini bergerak di bidang apa saja? Di bidang keagamaan. Itu mengawali itu di bidang keagamaan dulu yang diawali. Ya, karena melihat orang beragama itu kalau tidak ditata dengan jamaah, ditata dengan satu perkumpulan yang bagus, maka orang itu akan berjalan sendiri-sendiri. Nah, ada istilah kalau ada dua orang, maka harus ada salah satu yang berada pemimpin. Nah, terkait dengan itu di Nahdlatul Ulama ini ada istilah jam'iyah dan ada namanya jamaah. Jam'iyah dan juga jamaah ya. Jam'iyah itu apa? Jam'iyah sebelum ada jam'iyah ada jamaah dulu. Jamaah itu adalah orang-orang yang berada di sekitar masyarakat yang melakukan aktivitas keagamaan, sembahyang zuhur, sembahyang asar, itu adalah aktivitas keagamaan. Maka di dalam pelaksanaan sholat itu pasti ada pemimpin namanya imam. Nah, untuk mengorganisir keberagaman ini atau jamaah ini biar ada imamnya. Nah, para kiai dulu termasuk yang saya sebutkan tadi tokoh-tokoh Mbah Hasyim Asy'ari itu dia mendapat amanah dari Mbah Khalil Bangkalan, gurunya mendapatkan amanah untuk mendirikan Nahdlatul Ulama yang berada di Surabaya saat itu tahun 1926. Nah, saat itulah Mbah Hasyim mengadakan kegiatan yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu baru didirikan yang namanya organisasi besar Islam, namanya Nahdlatul Ulama. Nah,
Tujuannya tadi apa? Tujuannya adalah bergerak di bidang keagamaan. Cek ini orang sing ngopeni. Iya betul. Jadi orang-orang yang sudah berjalan keagamaan, berjalan aktivitas keagamaan itu di masyarakat. Cek orang sing ngopeni, orang pimpinannya. Sopo pimpinannya tampil nengone masyarakat desa Bakalan misalnya. Nah, itu adalah bagian daripada pemimpin. Ada pimpinannya. Nah, kalau ada yang pemimpin pasti ada yang mengorganisir. Biar nanti dilakukan satu perekrutan atau semacam organisasi biar berjalan dengan baik kalau ada salah satu organisasinya, termasuk jamaah kita di Indonesia. Kalau dibiarkan saat itu maka itu juga tidak akan kuat jamaah itu. Maka diorganisir namanya lewat jamiah, namanya struktural. Nah struktural inilah nanti yang ngopeni jamaah-jamaah yang ada di Indonesia saat itu. Bahkan sekarang NU sudah berada di luar negeri, namanya PCI-NU. PCI-NU itu apa? Internasional cabang internasional NU yang ada di luar negeri itu. Banyak sekarang anggota-anggota luar negeri yang berada di luar negeri ikut jadi anggota atau jadi pengurus Nahdlatul Ulama di luar negeri. Luar negeri itu di apa namanya banyak dunia, banyak negara maksudnya, banyak negara ya. Baik, jadi NU sudah masuk di internasional ya, jadi jangan khawatir ya. Nah, mengenai hal semacam ini, Pak Yai bisa menjelaskan kembali mengenai yang namanya struktur organisasi ya, mungkin mulai atas atau ke bawah atau kebalikannya nih Pak Yai ya. Ya. Jadi di awal dari memang berangkat dari masyarakat ya. Itu melihat gejala-gejala inilah di bidang sosial, di bidang politik, di bidang keagamaan. Memang awalnya memang berangkat dari bawah dulu ya. Nah, artinya dari bawah dulu itu adalah gejalanya itu dari bawah sehingga dulu muncul yang namanya pengurus di tingkat dusun, kepala dusun. Namanya kalau di NU ada Parnu, pengurus anak ranting NU. Itu di tingkat dusun. Kemudian dari tingkat dusun ada namanya di tingkat desa, namanya PRNU, pengurus ranting NU. Nah, mulai dari PRNU dan Parnu ini organisasinya ada hanya Surya sama Tanfidia. Surya sama Tanfidia ya, jadi tidak ada Munasan dan Afwan tidak ada kayaknya yang di tingkat ranting ya. Jadi terlalu mungkin di aturannya artinya tidak sampai serumit itu ya. Kemudian baru ada di tingkat MWC, Majelis Wakil Cabang ini di tingkat kecamatan. Nah sekarang ini posisi saya ketika di kecamatan ini sebagai Surya, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan. Siapa pelaksananya? Pelaksananya itu adalah Tanfidia beserta sekretarisnya, beserta bendaranya, Arifin, beserta Mina dengan bendaranya Yai Manaf, ini bendaranya tingkat MBCN. Kemudian di sini ada yang namanya Mustasar, itu adalah penasehatnya diantaranya Rois Surya. Itu adalah Kiai Haji Abdus Somad yang juga pembina Yayasan Ahmad ya. Beliau salah satu Mustasar, ada Yai Nurdin Amar, ada juga Yai Miftahul Huda, itu juga jadi Mustasar di MBCN. Kemudian di tingkat naik lagi levelnya namanya PCNU, pengurus cabang Ulama di tingkat kabupaten. Nah itu juga ada strukturnya mulai dari Mustasar, ada ada Akwan, ada Surya, ada Katib, sampai Tanfidia, sekretaris dan bangun-bangun, lembaga juga ada. Kemudian di tingkat PWNU, pengurus wilayah juga sama. Kemudian di tingkat wilayah itu ada tingkat provinsi. Kebetulan saya perkenalkan kalau tingkat kabupaten itu Yai Maskun ketuanya PWNU. Di tingkat provinsi PWNU ketuanya Yai Marzuki Mustafa. Kemudian naik lagi ke tingkat pusat di Jakarta namanya PBNU, pengurus besar. Nahdlatul Ulama. Ini Pak Samad sudah pernah ke PBNU belum? Belum pernah. Kalau wilayah sudah Pak ya. Ya, kapan dari itu raker PCNU itu juga di PBNU. Raker PCNU saja bisa berangkat ke PBNU. Rapatnya di sana. Rapatnya di Jakarta sana ya. Kepingan. Ketuanya Profesor Said Agil Siro. Itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama di tingkat pusat. Itu yang hasil gambar waktu di Jombang itu Pak ya? Waktu di Jombang itu ya. Sebentar lagi ini ada muktamar mestinya di akhir bulan, di akhir tahun ini kalau nggak salah Oktober mestinya
Karena pandemi, kalau untuk tahun masih berikutnya, misalnya di Sumatera Selatan. Kita benar-benar ke sana Pak Eng ya. Boleh. Oke lanjut Pak Eng. Kemudian di tingkat organisasi NU atau organisasi NU ini mempunyai perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, termasuk ada lembaga, ada banom, ada badan khusus. Nah, kalau lembaga itu di NU ini ada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, termasuk di tingkat kalau itu ada 18 lembaga. Ada RMI, Roda Ma'ahid Indonesia. Ini yang membawahi pondok pesantren. Nah, ini memang awal-awalnya itu dari Yayasan Pasar itu kan perkumpulan dari pondok pesantren dikumpulkan, ternyata perlu ini diwadahi pondok pesantren ini biar pondok pesantren ini menjadi satu wadah untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama. Rata-rata pesantren semuanya yang berbasis Nahdlatul Ulama. Memang ada pesantren yang tidak. Nah, itulah program IT sebagai bagian yang cikal bakalnya munculnya NU itu NMI dari pondok, dari pondok. Kemudian ada lembaga dakwah yang bagian ngaji, datang kemari, sana kemari. Lembaga dakwah yang mengkoordinir kegiatan seperti di PMBG Borobudur. Ini yang mengkoordinir kegiatan Safari Ramadan. Lembaga dakwah. Kemudian kajian rutin di masing-masing ranting. Itu yang mengatur, yang menata itu adalah dari lembaga dakwah, termasuk dari Istimewa ya, dari lembaga dakwah yang menata. Kemudian ada LP Ma'arif. LP Ma'arif itu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan kecamatan. Ini ada LP Ma'arif di tingkat MBC. Itu ngurusin mengenai pendidikan yang di bawah naungan NU seperti di MI, di RA, TK Muslimat itu di bawah naungan Kotam, kalau dulu namanya koordinator kecamatan. Termasuk yang SMP ini yang berada di wilayah NU ya seperti Muhammad dengan TS Ciro itu dengan TS MTS Wali Songo kan sudah ikut gabung dengan LP Ma'arif ya. Ada sebagian yang tidak ikut juga ada, masih guru juga tidak ikut bergabung di Ma'arif karena memang latar belakang khususnya ya bukan dari lahir, bukan dari ulama atau memang visi-visinya bukan seperti itu ya, berbeda. Pertama ini memang karena para pendirinya dulu adalah para pengurus MBCNU sehingga Yopo ini satu nama harus melakukan aktivitas yang berhaluan sunnah al-sunnah wal jamaah. Jadi lengkap sekali ya kalau kita berbicara mengenai namanya struktur organisasi kepengurusan di nanti. Satu lagi, tambahan yang Banom tadi kan bahas lembaga. Ada otonom ya. Badan Banom itu, badan otonomi itu adalah badan yang mempunyai kegiatan tersendiri yang namanya berbasis usia misalnya. Banom yang berbasis usia itu ada muslimat, usianya 40 ke atas. Kemudian yang fatayat di bawahnya muslimat, kemudian ada adiknya namanya IPPNU. Kalau yang laki-laki ada Ibnu, kakaknya Ansor, sesatnya NU atau itu kepada banom-banomnya. Kemudian ada yang berbasis profesi, banom yang berbasis profesi. Itu Jamiah Ahli Thariqat Mutabaroh. Dan ada Jamiatul Qura wal Kufat Jihad. Dan ada kegiatan sarjana NU, ada itu adalah bagian daripada banom yang berbasis profesi. Ada banom yang berbasis khusus, termasuk yang PJI NU itu, yang di luar negeri itu. Nah, ini adalah bagian daripada perangkat organisasi NU. Nah, kita ada terangkat ini banyak mayoritas yang siswa-siswanya ini adalah harus dikader menjadi kaderisasi penuh dan SMP dan SMA karena usianya sudah masuk pas di situ. Ini yang harus kita sampaikan bahwa SMP, SMA siswanya wajib ikut Makesta. Makesta? Iya. Apa Makesta itu Mbak? Masa kesetiaan anggota. Masa kesetiaan anggota. Ini mantan penuh hidup masih Pak. Oh masih asing. Masih mahasiswa Pak. Masih mahasiswa. Oke.
Jadi NU itu tidak hanya ngurusi mengenai yang namanya ukhrawi aja Ustaz ya. Tadi saya dengarkan panjenengan tadi sebutkan yaitu ada sardu musi ya Ustaz ya. Itu yang mengurusi mengenai yang namanya serikat pekerja itu Pak Ustaz ya. Jadi NU itu organisasi bergerak tidak hanya di bidang keagamaan saja, tapi di bidang sosial, masyarakatan, budaya. Kemudian ini yang diopeni sama NU. Tidak hanya ngurusi ngaji toh. Dan sosial dan pendidikan ini harus diprioritaskan. Jadi harus balance dunia ukhrawi. Katanya carilah kamu kehidupan dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Bukan itu maksudnya. Iya, seakan-akan kita harus ini ya bekerja, seakan-akan kita harus akan hidup selama-lamanya. Terus ada lagi ya Pak Yeye. Yang itu apa seakan bekerjalah ataupun ini seakan-akan kamu itu akan busuk akan mati kan gitu ya. Itu juga statement yang sangat bagus sekali. Karena ya saya tidak lupa juga itu abada. Amal artinya karena kamu digoda. Jadi bekerjalah seakan-akan kamu itu akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa bahwa kamu itu bisa akan mati. Jadi beribadah yang bagus seakan-akan besok itu akan mati. Ya, betul Pak Yaya. Nah, sekarang ini mengenai lembaga tadi itu organisasi sudah cukup ya Pak Yaya untuk tinggal satu lagi tentang pengkaderan gitu. Di NU itu ketika ada untuk melestarikan dan mengembangkan mempertahankan Nahdlatul Ulama di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan MIG pun ada sebagian yang melaksanakan MIG, tapi yang berat itu ada di tingkat ranting atau di tingkat MIG. Itu jarang sekali dilaksanakan yang namanya pengkaderan. Pengkaderan itu ada 5. Yang pertama adalah kaderisasi struktural. Kaderisasi struktural itu adalah sebuah pemimpin. Kalau kita menjadi pemimpin yang baik, pasti ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka tidak akan baik. Penggugat curangnya gitu. Betul. Makanya di sini ketika mau menjadi seorang pemimpin atau menjadi pemimpin baru dilantik, maka harus ikut LJK, bahasanya begitu. Harus ikut LJK. Bagaimana cara memimpin NU yang benar? Atau paling tidak saat dulu ikut pemimpin maka ikut LJK dulu. Ini namanya pengkaderan struktural. Kemudian yang kedua ada pengkaderan keulamaan. Ini yang dikader adalah bagaimana cara menjadikan kader-kader yang sudah baik ini menjadi calon suriah. Ini yang diharapkan jangan sampai suriah itu tidak diharapkan oleh masyarakat. Artinya apa? Rois itu memang yang menjadi satu pilihan. Orang memandang bahwa kenapa? Ini saya sendiri kenapa dipilih menjadi Rois suriah? Padahal saya merasa bahwa itu bukan pantas. Belum pantas. Tapi kenapa teman-teman yang memilih pesantren memilih saya? Apakah pantas dan tidak itu saya tidak bisa menilai. Yang itu adalah masalah. Nah, karena mungkin sesuatu Allah membukakan seperti itu. Saya yang dipilih ini adalah amanat untuk jadi Rasulullah. Memimpin calon-calon keulamaan waktu itu memang saya ikut kaderisasi ulama di MUI juga ada. Di MUI Majelis Ulama Indonesia saya juga kebetulan wakil ketua. Memang ada kegiatan kaderisasi ulama. Iya. Jadi berbeda sekali dengan yang namanya kepemimpinan di politik ya Pak. Dan yang ketiga ada namanya penggerak NU, kaderisasi penggerak NU. Karena namanya PKPNU, ada MKNU. Ini pengkaderan itulah yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengkader, membibit seperti yang kemarin di MIG Barudo sudah 2 kali melaksanakan di PKPNU. Pertama di Terawas yang pondok pesantren Darul Ulum itu di Barudo, yang kedua di pondoknya Pak Puasa yang di Sekolah itu. Nah inilah kegiatan namanya pengkaderan. Alhamdulillah di Raden Rahmat ini yang sekolah basis NU ini separuh kemarin sudah ikut pelatihan atau PKPNU. Separuh rencana kami untuk Desember ini kita lakukan yang ketiga. Mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir. Amin Pak Yai. Kemudian yang keempat adalah pengkaderan fungsional. Jadi yang dikader itu tentang bagaimana mereka ini menjadi calon-calon pelatih instruktur, menjadi seorang praktisi, peneliti dan seterusnya. Ini yang akan dikader namanya lewat pengkaderan fungsional.
Yang terakhir adalah pengkaderan tentang kaderisasi profesional. Mereka dididik untuk menjadi calon-calon eksekutif, jadi calon bupati, jadi calon BDR, itu ada mengarah ke situ juga Pak. sana. Artinya apa? Ya. Engkau nek wis dadi Pimpinan, NU-nya ojo lali. Betul. Jadi anggota DPR ojo lali NU. Iya. Kadang-kadang orang mengaku-ngaku NU tapi pada saat mau dipilih maksudnya minta dukungan. Tapi begitu udah jadi lupa. DPR bukan begitu, sama ada yang lewat rekomendasi NU ternyata setelah jadi lali kalau lupa. NU-nya Mas. Ini sampai jadi melupakan kulitnya. Ya. Tadi kacang jangan sampai lupa kulitnya gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang notabene belajar tentang bagaimana NU ini benar-benar jadi apapun profesi kita tidak akan pernah meninggalkan yang namanya NU gitu Pak ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Jadi surah pemimpin itu adalah penanam. Maka kaderisasi itu adalah pembimbingan. Nah, kami sebagai pimpinan atau pimpinan di MBTNU Bawang Ya. dan juga sekaligus pimpinan di SMA Terangkat, kami kepingin membibit bahwa kader-kader di SMA, di SMP sebagai jiwa-jiwa NU, lewat itu dan NU ke depan harus kita pertahankan, harus kita ikutkan orkestra semuanya. Bagaimana caranya? Nah, teknis nanti saya serahkan kepada Pak Guru Senior, Pak Sekolah, Pak C, Pak Amin, Pak Safa, dan wakil-wakilnya ini yang membicarakan tentang bagaimana proses adalah ini yang terkait untuk kita Depan ya Pak ya. Ya, banyak sekali yang dikupas tuntas ya untuk pelajaran kita hari ini mengenai yang namanya struktur organisasi kepengurusan di Nahdlatul Ulama ini. Pak Yai, ini ada satu statement dulu yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, supaya kita mantap nih menjadi seorang NU, menjadi seorang Nahdliyin yang benar-benar 100% gitu ya. Memang jangan pernah mencari yang namanya penghidupan di NU, tapi berilah penghidupan di NU itu maksudnya supaya kita lebih mantap gitu Pak ya. Kembali lagi kepada kehidupan kita. Hidup adalah untuk mencari ridho Allah. Betul. Apa yang kita lakukan itu seakan-akan semata-mata karena Allah. Kita urip-urip NU itu bukan berarti kita nanti cari urip di NU. Aku tak ngewangi NU kok jadi DPR. Aku tak ngewangi NU jadi ketua NU. Niatnya ketua yayasan itu niat yang salah. Niat yang salah. Maka niat kita adalah kita berjuang di NU adalah niat untuk mencari ridhonya Allah. Betul. Bagaimana cara mencari ridho Allah? Jadi semua apapun yang kita lakukan ini karena Allah. Sehingga kita mlebu NU itu bukan dibayar yo. Alhamdulillah. Kalau orang dari pengurus NU terus dibayar oleh NU. Memang kaya terlebih dahulu di tempat lain itu saja. Iya, harus kaya dulu sebelum masuk di NU. Karena di NU banyak perjuangan. Katanya Kiai Gofur masuk di NU, masuk di pendidikan harus siap melarat. Bahasanya begitu. Kenapa? Karena di sini nggak dibayar. Iya, nggak dibayar. Dan bahkan kalau motong itu wajib. Iya. Urunan tarian itu terus bertradisi ya. Iya, Memang untuk mencari ridho Allah. Iya. Oke, mungkin ada hal bisa disampaikan terakhir. Waktunya tinggal 5 menit kalau nggak salah Mbak Elzani. Saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, ayo kita mengabdikan diri kita, bahwa hidup kita ini kita serahkan kepada Allah. Kita hidup ini adalah karena liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah bagaimana? Beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Enggak mampu, dia sesuai dengan mampu kita. Tapi kita harus berusaha, jangan menyerah. Kita sekolah itu adalah ibadah. Ayo niat sekolah kita itu karena ibadah. Jangan niat sekolah itu karena kayak oleh ilmu dulu. Mungkin oleh pekerjaan semuanya, jangan. Jadi kita sekolah ini adalah mencari Allah. Dalam kitab Bidayah dengan membuka itu disebutkan oleh ilmu itu ada 2 hal yang perlu disampaikan. Yang oleh ilmu pertama itu harus oleh ridhanya Allah. Yang kedua menghilangkan kebodohan. Jangan mencari ilmu itu karena bronto karo dunia, bronto karo artinya bronto itu wis pokoknya aku sekolah ini kok pekerjaan ini layak ya, itu salah. Masalah boleh ilmu, pekerjaan itu urusan Allah. Bagaimana tujuannya? Tujuannya itu yang prioritas. Jadi boleh ridhanya insya Allah. Yang kedua menghilangkan masalah pekerjaan itu urusan Allah. Insya Allah kalau kita yakin takwa kepada Allah, minggu wilayah kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka juga akan diberikan oleh Allah akan datang. Yang penting kita at-taqwa, yang penting kita takwa kepada Allah. Kalau sudah takwa insya Allah janjinya Allah itu sudahlah. Kalau yakin mantap takwa kepada Allah, rezeki itu akan diberikan oleh Allah.
minta itu bukan kepada Allah, tapi minta namanya Pak Juragan, minta Pak Direktur. Lah itu yang salah. Iya, Minta betul. itu hanya kepada Allah. Urusan dikegat urusan Allah. Nah, Itu pesan saya. Iya. Jadi mudah-mudahan anak ilmunya manfaat, barokah. Enggak begitu kepada Bapak Ibu guru, carilah di Raden Rahmat ini untuk golek ridha Gusti Allah. Jangan mencari duit di Raden Rahmat. Artinya apa? Aku percuma oleh rezeki Raden Rahmat. Boleh ide. Nah, kan itu yang kita mencari keberkahan. Ya berkah, insya Allah bayarannya 500. Tapi bisa untuk hidup, beribadah kepada Allah. Yang penting tujuan kita adalah bisa mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah. Untuk menerima Allah dan juga untuk mengenal kebodohan itu salah satunya tujuan daripada untuk mencari ilmu, Pak. Ya ini. Baik, insya Allah sudah hampir 30 menit kita melaksanakan yang namanya tugas dan juga fungsi kita, Pak, ini untuk berdakwah, untuk membicarakan tentang yang namanya NU ini, dan mudah-mudahan dengan obrolan kita pada pagi hari ini, Pak Yai, ada value yang menarik, value yang positif yang bisa diambil. Oke. Mungkin itu Pak Yai ya yang saat ini bisa kami sampaikan. Silakan Pak Yai mungkin bisa menyapa kembali para YouTuber kita di channel YouTube SMA Raden Rahmat Pondok. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, para viewer di channel YouTube SMA Raden Rahmat dan juga di IG ataupun di Facebooknya SMA Raden Rahmat, kami atas nama seluruh pengurus yang bertugas pada pagi hari ini, ada Mbak Elza, Pak Muslimin, Pak Andri, Pak Zai, dan juga narasumber kita yang luar biasa, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman, dan juga saya sendiri, Safaat Akhiri, mengucapkan terima kasih atas like, subscribe, dan juga komennya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.